Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya thalibu ilmi? Hamasah ya belajarnya hari ini. Semoga berkah. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah menghabiskan topik bab 1. Nah, hari ini kita lanjutkan ke bab berikutnya, yakni bab 2, sikap toleran dan menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan. Terdiri dua materi pokok. Pokok pertama yang kita bahas hari ini, sikap toleran berdasarkan surah Yunus ayat 40 sampai 41. Dengan konsep dan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengenal toleransi, membaca Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan artinya, mengetahui tajwid dan terjemah lafziah, asbabun nuzul, isi kandungan dan hadis terkait, serta dapat mencontoh perilaku sesuai dengan surah dan hadis terkait, dan yang terakhir, mengambil pelajaran atau hikmah. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia harus saling membantu tanpa memandang latar belakang. Nah, sikap toleransi sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai konflik masyarakat sekarang ini. Jadi, apa itu toleransi? Toleransi bahasa Arabnya adalah tasamuh. Makna toleransi juga memiliki 3 tafsiran, bisa berarti tenggang rasa, lapang dada, dan bermurah hati. Sedangkan menurut bahasa, berasal dari kata Latin tolerans yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan kerjasama di antara kelompok masyarakat yang berbeda baik secara budaya, bahasa, etnis, politik, maupun agama. Toleransi beragama yang dibudayakan di negara Republik Indonesia terkenal dengan sebutan Tri Kerukunan Umat Beragama. Dengan adanya Tri Kerukunan Umat Beragama, diharapkan agar kehidupan yang damai, saling menghormati, penuh toleransi, dan kebersamaan bisa terwujud di antara umat beragama dalam hubungannya dengan sesama pemeluk agama, dengan mereka yang menganut kepercayaan berbeda, dan juga dalam hubungannya dengan pemerintah. Lalu, bagaimanakah toleransi yang benar menurut agama Islam? Mari perhatikan dan ikuti bacaan Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 berikut. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Hukum tajwid pada surah tersebut adalah wa minhum man. Hukumnya idgham mimi karena huruf mim sukun bertemu mim. May yu'minu. Hukumnya idgham bigunah karena nun sukun bertemu huruf ya. Malla yu'minu. Hukumnya idgham bila gunah karena nun sukun bertemu huruf lam. Fakulli amali idgham mutajanisain karena huruf lam sukun bertemu huruf lam. Mimma ta'malun. Hukumnya mat asli karena huruf alif sukun sebelumnya tanda fathah. Selanjutnya terjemah lafziah. Wa dan minhum di antara mereka. Mayyuminu ada orang yang beriman bihi kepada Al-Quran. Wa minhum dan di antara mereka malla yu'minu ada orang yang tidak beriman kepadanya. Wa rabbuka dan Tuhanmu a'lamu lebih mengetahui bil mufsidin orang yang berbuat kerusakan.
Wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu, fakul, maka katakanlah, li amali, bagiku pekerjaanku, walakum amalukum, bagimu pekerjaanmu. Antum bariun, kamu tidak bertanggung jawab, mimma amal, dari apa yang aku kerjakan, wa ana bariun, dan aku tidak bertanggung jawab, mimma ta'malun, dari apa yang kamu kerjakan. Ada 4 isi kandungan surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama, umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan orang yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan Al-Quran. 2, golongan orang yang mendustakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Maha mengetahui sikap dan perilaku orang yang beriman yang selama hidupnya di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. 3, Allah Maha adil sehingga Allah akan memberikan balasan amal seorang hamba sesuai yang dilakukan. Dan yang keempat, janganlah bertikai karena kitab suci, karena hal tersebut menjadikan kehancuran suatu kaum. Di dalam hadis yang berbunyi, An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari, rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Perilaku yang sesuai dengan Quran surah Yunus ayat 40-41 dan hadis terkait terbagi menjadi 2. Yang pertama, secara umum yang harus ditegakkan oleh umat Islam pada 2 urusan, yakni urusan muamalah, urusan akidah dan ibadah. Di dalam urusan muamalah seperti berbuat baik dan tolong-menolong antara sesama umat beragama. Sedangkan di dalam urusan akidah dan ibadah tidak ada istilah toleransi dan tidak boleh dicampur adukan. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Seperti mengucapkan dan merayakan hari raya atau hari besar umat lain, serta menyerupai adat, pakaian, dan kebiasaannya. Selanjutnya, perilaku yang kedua bagi seorang pelajar muslim ketika di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah, hendaknya seorang anak menghormati dan menaati perintah orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bukan dari umatku orang yang tidak belas kasihan kepada orang yang lebih kecil dan tidak menghargai, menghormati yang lebih tua. Selanjutnya, ketika seorang pelajar di sekolah, hendaknya mematuhi tata tertib sekolah, saling menyayangi dan menghormati sama pelajar, berkata sopan, tidak berbicara kotor, atau menyinggung perasaan orang lain, tidak membeda-bedakan teman sesuai ras atau golongan ataupun agama. Sedangkan di dalam masyarakat, kehidupan semakin majemuk. Dengan kemajemukan tersebut, antar anggota masyarakat harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan untuk mewujudkan suasana hidup rukun, damai, tentram, aman, dan nyaman. Dalam wujudnya seperti tidak berbuat kerusakan di muka bumi, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah, dan menjaga ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat. Nah, mari kita implementasikan atau kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, agar kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dan hikmah. Yang pertama, menghindari terjadinya perpecahan, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan, pembangunan lebih cepat terlaksana dan mendapat mempertebal keimanan. Sebelum menutup materi hari ini, kerjakanlah evaluasi berikut, jangan lupa tulis soal dan kerjakan dengan benar. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.